Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Rabu tanggal 10 Agustus 2022, bersama saya Pendeta Emeritus Iman Santoso. Sebelum kita menerima sabda Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami jalani. Terima kasih karena kami juga dibekali dengan sabda-Mu untuk menjadi panduan bagi kami menjalani kehidupan kami. Kami sediakan hati kami mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami mau mendengarkannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ada seorang bapak yang menganggur, sedangkan istrinya yang kurus bekerja keras menjadi buruh cuci di kampungnya. Bapak ini setiap pagi setelah sarapan, pergi meninggalkan rumah, dolan entah kemana sampai sore hari, dan ketika pulang, ia segera makan. Itulah yang dilakukan oleh bapak itu setiap hari. Ia tidak merasa kasihan sedikit pun pada istrinya yang bekerja keras setiap hari. Melihat keadaan seperti itu, ada orang yang menawari pekerjaan kepadanya. Ia ditanya apa yang kira-kira bisa dikerjakannya. Bapak ini menjawab bahwa dulu ia pernah menjadi tukang cukur. Kemudian ditawarkan kepadanya apakah ia mau bekerja sebagai tukang cukur lagi, dan ia akan dibelikan seperangkat alat tukang cukur. Namun apa jawaban bapak itu? Ia berkata bahwa profesinya itu sudah sangat lama berlalu, dan sekarang ia takut kalau mencukur ia menggores kepala orang yang dicukurnya, entah dengan gunting atau dengan pisau silet. Kemudian ia ditawari lagi apakah ia mau membantu orang yang menyewakan kursi. Lagi-lagi ia menjawab bahwa ia sudah tidak kuat lagi angkat-angkat barang berat. Ia masih ditawari lagi apakah ia mau bekerja mengecat kursi yang sudah kusam di rumah orang yang memiliki persewaan kursi itu. Dan ia menjawab bahwa ia takut pada anjing yang dimiliki oleh orang tadi. Akhirnya orang yang berusaha membantu itu pun pergi meninggalkannya dengan jengkel, dan entah bagaimana keadaan bapak itu sekarang. Saudara, apa yang dilakukan oleh bapak tadi adalah hanya mencari-cari alasan untuk tidak mau bekerja. Ia memang seorang pemalas yang hidup dengan tidak bertanggung jawab, dan ia kehilangan banyak hal yang baik dan bermakna dalam hidup ini. Dalam Injil Lukas 14 ayat 16-20 dituliskan demikian. Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Perikop ini diberi judul perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Berarti semua alasan yang dikemukakan orang-orang itu yang tidak bersedia memenuhi undangan perjamuan tadi hanyalah alasan yang dicari-cari saja. Apapun yang menjadi alasan sebenarnya, mereka rugi karena mereka tidak mau diajak menikmati sukacita perjamuan. Yang bisa kita pelajari saat ini adalah
Janganlah kita suka mencari-cari alasan untuk tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya baik dan berguna. Hal itu selain merugikan orang lain, juga merugikan diri sendiri. Marilah sejenak kita introspeksi dan menjawab dengan jujur. Apakah kita termasuk orang-orang yang suka mencari-cari alasan untuk tidak melakukan sesuatu, entah mengerjakan tugas di rumah, atau belajar, atau juga ketika kita diminta untuk terlibat dalam pelayanan di gereja. Selama kita masih diberi kesempatan dan kemampuan oleh Tuhan, itu berarti kita masih dapat melakukan hal-hal yang baik dan berguna. Janganlah kita sia-siakan kesempatan yang diberikan Tuhan itu. Janganlah kita menjadi orang yang malas dan suka-suka mencari-cari alasan untuk tidak berbuat sesuatu yang baik dan berguna. Jangan sampai kesempatan itu hilang dan kita menyesalinya, namun sudah terlambat. Marilah kita gunakan hidup kita untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh menghayati firman ini dan mau memberlakukannya dalam kehidupan kami. Tolonglah kami supaya kami menjadi orang yang tidak suka mencari-cari alasan untuk tidak berkarya dan melakukan hal yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas hari ini, tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati.